blessing di dalam firman Tuhan, glorious blessing. Sebagaimana Tuhan rindu untuk memberkati akan kehidupan kita. Siang hari ini saya ingin untuk kita bersama-sama membuka di dalam buku 2 Hezekiah chapter 20 ayat yang pasal pertama ayat yang ke-6. Kita buka bersama-sama di dalam buku Hezekiah chapter 20 di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita buka bersama-sama. Ya, kelihatannya saudara semua sibuk mencari ya. Enggak ada buku Hezekiah. Ya, buku Hizkia enggak ada di dalam Alkitab. Ya. Yang ada yaitu di dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Oke? Haleluya. Ya, biar kita semuanya awake ya. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Ya. Di sini ada sesuatu cerita yang kita ingin belajar bersama-sama yang mengandung banyak arti yang saya percaya akan memberkati akan kehidupan saudara semua. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, di dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama di dalam buku 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati. Tidak akan sembuh lagi. Ayat yang kedua, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, baliklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ayat yang ke-6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagarin kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara, di sini kita boleh melihat bahwa Hizkia pada saat itu di dalam keadaan sakit. Hizkia pada saat itu di dalam sesuatu pembaringan, pada saat dia terbaring dan dia sakit. Dan kita melihat bahwa Yesaya pada saat itu ada di tempat itu. Kita tahu bahwa Yesaya seorang nabi yang pada saat itu datang melihat Raja Hizkia pada saat itu terbaring sakit. Kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa firman Tuhan melalui Yesaya. Firman Tuhan mengatakan bahwa sampaikanlah pesan kepada terakhir kepada keluargamu, dikatakan. Sampaikan pesan-pesan terakhir. Yesaya berkata kepada Hizkia, sampaikan pesan-pesan terakhir kepada keluargamu. Karena kamu akan mati. Kamu tidak akan disembuhkan. Kamu akan mati, dikatakan. Perlu diketahui bahwa kalau saudara ada orang, ya perlu diketahui, kalau ada orang sakit, ada sometimes kita melihat ada orang yang sembuh. Saudara mengalami akan hal ini, amin. Tetapi perlu diketahui juga, ada orang yang sakit,
lalu apa? Mati, meninggal. Perlu diketahui di dalam kehidupan kita bahwa ada orang yang sakit lalu kembali kepada pencipta. Hal ini supaya setiap daripada kita sadar. Biarlah setiap daripada kita mengetahui ada waktu yang Tuhan tentukan di dalam kehidupan setiap daripada kita. Ada amin saudara. Tidak selama-lamanya kita hidup, tidak selama-lamanya di dalam kehidupan kita berjalan seperti apa yang kita mau. Di dalam kehidupan daripada Hizkia pada saat itu, kita melihat bahwa Hizkia sebenarnya orang yang baik atau orang yang jahat, saudara? Hizkia adalah orang yang baik. Hizkia kalau kita membaca, dia adalah seorang raja yang luar biasa. Dia mempunyai Allah yang menyembah berhala. Ayah daripada Hizkia adalah Ahaz. Ahaz adalah orang yang menyembah berhala, tetapi Hizkia menyingkirkan akan segala berhala daripada nenek moyangnya, berhala daripada ayahnya. Dia singkirkan akan semuanya. Dia takut akan Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Seperti apa yang dia katakan, dia tidak bohong. Dia katakan bahwa dia adalah orang yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dikatakan bahwa ia telah hidup di hadapan dengan Tuhan dengan setia. Hizkia adalah orang yang setia dengan Tuhan. Sebagaimana kalau kita menghadapi orang yang setia dengan Tuhan, orang yang baik di dalam hidupnya, saya percaya setiap orang mau hidup lebih lama. Ada amin saudara. Saya percaya pada saat itu orang-orang Israel pun, orang-orang Yehuda, keturunan Yehuda menginginkan Hizkia tetap hidup. Saya percaya Yesaya pun menginginkan Hizkia tetap hidup. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Hizkia akan mati. Hizkia tidak dapat disembuhkan. Dan Hizkia akan mati. Kita melihat di sini, apalagi pada saat Yesaya secara belak-belakan mengatakan, engkau akan mati, tidak akan disembuhkan. Bagaimana perasaan daripada Hizkia? Bagaimana perasaan daripada Hizkia pada saat itu? Kita tahu di dalam cerita yang kita baca, bahwa Hizkia mengatakan bahwa dia tidak mau mati. Dia tidak mau meninggal pada saat itu. Dia meminta. Dia mengatakan, aku mau hidup. Dia memohon, berdoa kepada Tuhan. Dan prayer word. Amin. Doa itu bekerja, saudara. Kita melihat doa daripada Hizkia didengar oleh Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama, bukan masalah di dalam hal doa hari ini. Tetapi kita bisa melihat bagaimana di dalam kehidupan Hizkia. Kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-18. Saya katakan bahwa Hizkia adalah seorang yang baik. Di dalam ayat yang keberapa itu, ayat yang ketiga dan kelima dikatakan. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima di dalam 2 Raja-Raja 18. Dikatakan ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ayat yang kelima, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelum dia. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Tidak ada seperti siapa? Hizkia. Hizkia luar biasa sekali. Amin. Dia orang yang takut akan Tuhan. Orang yang begitu dekat juga dengan Tuhan. Tetapi kita akan belajar bersama-sama hari ini. Kita akan belajar bersama-sama
Kita boleh merenungkan apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada Hizkia yang sebenarnya, yang saudara dan saya bisa belajar bersama-sama. Yang pertama yaitu bagaimana Hizkia tidak menginginkan akan kematian. Yang kedua, bagaimana Hizkia disembuhkan. Yang ketiga, yaitu bagaimana kesombongan ataupun keangkuhan daripada Hizkia. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana warisan daripada Hizkia atau keturunan atau pemberian ataupun kalau kita boleh katakan bahwa peninggalan daripada Hizkia, apa yang terjadi di dalam kehidupan, apa yang diwariskan oleh Hizkia. Sesuatu pelajaran yang saudara dan saya bisa belajar bersama-sama. Sesuatu sepertinya sesuatu yang indah. Tetapi yang pertama, yaitu pada saat Hizkia tidak mau mati. Seperti biasa, seperti saya sudah katakan, bahwa semua orang menginginkan akan hidup. Tetapi kalau hidup kita untuk apa? Itulah yang terpenting di dalam kehidupan kita. Bukan sekedar kita mau hidup. Bukan sekedar kita mau umur panjang. Bukan sekedar kita mau untuk hidup di dunia ini bersama dengan apa yang kita punya, mungkin bersama dengan anak kita, mungkin bersama dengan orang tua kita. Tetapi yang terpenting di dalam kehidupan kita, hidup ini untuk apa, saudara? Ada amin, saudara. Hizkia menginginkan akan kehidupan. Mungkin seharusnya, kalau saya boleh katakan, lebih baik Hizkia mengikuti kehendak daripada Tuhan daripada menghendakin kehendak daripada dirinya. Di dalam kehidupan kita, kadangkala seperti apa yang dialami oleh Hizkia, kita mau seperti apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Di dalam kehidupan kita, di dalam kitab Yesaya pasal 38 ayat yang kedua dan ketiga, Hizkia dikatakan memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat, dikatakan. Raja Hizkia tidak mau mati. Dia mengatakan, Tuhan, ingat apa yang aku lakukan. Aku gak mau mati, Tuhan. Aku gak mau. Dia katakan, Hizkia tidak mau menerima apa yang Tuhan kehendakin di dalam kehidupannya. Hizkia menginginkan apa yang ada di dalam hatinya. Saya bisa bayangkan, ya seperti tadi saya katakan, sudah pasti semua rakyat melihat akan kebaikan daripada Hizkia, bagaimana kemakmuran daripada Yehuda, bagaimana Allah melindungi akan Yehuda. Of course, semua orang menginginkan Hizkia tetap hidup. Saudara, saya pernah membaca akan kejadian di Houston Chronicle. Ada suatu accident yang mana seorang anak yang baru saja graduate high school, dia sebagai valedictorian daripada salah satu sekolah Kristen. Dia orang Kristen yang devoted, yang benar-benar setia. Pada saat itu dia ditabrak oleh drunk driver. Ya, drunk driving menabrak, kejadian itu driver yang mabuk menabrak akan mobil daripada seorang anak yang baru saja lulus. Anak ini diterima di sekolah yang terkenal. Oleh sebab itu sampai dimasukkan di Houston Chronicle. Dan saudara, orang yang menabrak adalah orang yang illegal, drunk, dengan mobil curian. Dan orangnya hidup. Tetapi yang ditabrak orang Kristen mempunyai intelijen yang tinggi,
meninggal. Sometimes kita ingin mengatakan, Tuhan, yang pencuri, yang ilegal, yang pemabuk, hidup. Tetapi anak Tuhan mempunyai pendidikan intelijen yang tinggi, Tuhan izinkan terjadi. Sometimes kita protes. Sometimes kita tidak menginginkan akan hal ini seperti apa yang kita lihat, apa yang diumumkan di dalam koran. Sepertinya kenapa Tuhan mengizinkan Hizkia? Hizkia seorang raja yang baik, raja yang luar biasa, ya, yang dikatakan sebelum dan sesudah daripada Daud, nggak ada orang seperti siapa? Seperti Hizkia, tetapi Tuhan menghendakin, ya, untuk Hizkia meninggal di dalam pemerintahan yang boleh dikatakan pendek. Padahal Hizkia baik sekali. Padahal Hizkia sangat baik untuk kerajaannya, sangat baik untuk Yehuda, sangat baik untuk orang Israel. Hizkia pada saat itu pun tidak mau mati, saudara. Hizkia tidak mau mati, dia menolak akan keputusan daripada Allah. Dia menolak keputusan daripada Allah, maka dari itu Hizkia berdoa, ya. Seperti kita ketahuin, ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa doa itu bekerja dan Tuhan mendengar. Maka dari itu Tuhan mengizinkan untuk Hizkia hidup berapa tahun, saudara? 15 tahun lagi. Ya, diizinkan hidup 15 tahun lagi. Tetapi perhatikan perkataan saya. Hati-hati kalau saudara meminta. Amin. Saudara meminta berkat, hati-hati saudara meminta berkat. Saudara meminta untuk perpanjangan umur, hati-hati. Kalau saudara meminta, Tuhan mendengar. Dan Tuhan dapat, Allah kita adalah Allah yang dapat mengabulkan. Hati-hati. Kenapa saudara saya katakan? Sometimes we pray for blessing, kita berdoa untuk berkat. Berkat akan menjadi berkat kalau kita tahu bagaimana kita melakukan akan berkat Tuhan. Tapi sebaliknya berkat bisa menjadi kutuk. Ada amin, saudara? Ya. Kita meminta akan umur panjang, kita harus hati-hati apa yang akan kita lakukan kalau Tuhan memberikan umur panjang. Ketika Nabi Yesaya mengatakan kepada Hizkia bahwa Hizkia akan mati, Hizkia tidak mau tunduk. Dia tidak mau tunduk dengan kehendak daripada Allah. Bahkan kalau saudara perhatikan, Hizkia menangis. Seruan Hizkia bukan seruan pertobatan, tetapi sebenarnya seruan Hizkia adalah seruan komplain. Dia komplain mengatakan, Tuhan lihat aku. Hizkia adalah orang yang pada saat sebenarnya hidup Hizkia sebelumnya baik, saudara. Hizkia sebenarnya baik di mata Tuhan, dia melakukan kehendak daripada Tuhan. Tetapi pada saat Tuhan mengatakan, engkau akan mati, engkau tidak akan sembuh, Hizkia menjadi apa? Bitter. Dia mengatakan, Tuhan, ingat kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, bahwa aku telah melakukan yang baik. Dia mengucapkan akan perbuatan-perbuatan dia. Sesuatu komplain yang ada di dalam hati daripada Hizkia yang menyombongkan akan kebaikan yang dia lakukan. Saudara, di dalam hal yang kedua, kita tinggalkan akan permohonan daripada Hizkia. Yang kedua, kalau Tuhan mendengar doa, Tuhan juga sanggup untuk memberikan. Tuhan memberikan sehingga Hizkia disembuhkan. Setelah kita melihat
bahwa Hizkia tidak setuju pada saat itu. Dia protes dengan kehendak daripada Tuhan, rencana daripada Tuhan. Ya, kita melihat di sini bahwa Hizkia disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara yang natural. Ya, nanti kita akan bersama-sama melihat secara seksama bagaimana kehidupan daripada Hizkia. Kadang-kala kita di dalam kehidupan kita hanya tahu, oh, Hizkia meminta kepada Tuhan diberikan. Ya, umurnya diperpanjang. Tetapi kita tidak memperhatikan secara detail. Ya, Hizkia pada saat itu, kalau kita boleh lihat bahwa dia minta akan kesembuhan dan Tuhan mendengar. Ada sesuatu proses secara natural. Proses secara natural yang dikatakan bahwa Hizkia akan sembuh di dalam waktu berapa? 3 hari. Pada hari ketiga Hizkia akan pergi kemana? Ke rumah Tuhan. Ada amin saudara. Allah kita adalah Allah yang sanggup. Yang bisa membuat sesuatu mujizat. Instant healing. Berapa banyak katakan amin. Tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu proses. 3 hari Hizkia mengalami proses sepertinya proses natural. Bahkan dikatakan, kalau kita boleh melihat, dikatakan di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ke-21, ya, di situ kita melihat, sebelum di situ, ya, kita boleh melihatnya bahwa selama 3 hari dikatakan di situ, 3 hari Hizkia mengalami suatu proses akan kesembuhan di dalam ayat yang keberapa tadi? Di dalam ayat yang ke-5, ya, bahwa ada sesuatu proses selama 3 hari Hizkia. Sebenarnya kalau kita boleh perhatikan di dalam 3 hari, kenapa Hizkia diberikan 3 hari? Supaya selama 3 hari dia merencanakan apa yang dia akan lakukan kalau Tuhan memperpanjang umurnya 15 tahun. Supaya dia merencanakan. Kalau Rasul Paulus mengatakan, ya, di dalam kehidupan kita perhatikan dengan sesama bagaimana saudara dan saya hidup. Untuk kita memikirkan untuk apa kita hidup di dunia ini. Hizkia diberikan waktu 3 hari untuk berpikir di dalam 15 tahun apa yang dia akan lakukan. Hizkia diberikan waktu, tetapi Hizkia tidak memikirkan. Dan apa yang terjadi di dalam pasal yang ke-20, di dalam ayat yang ke-21, kalau saudara baca, di dalam ayat yang ke-21. Sorry, saya salah ayat. Sebentar. Ayat 12 bukan 21. Sorry. Dikatakan pada waktu itu, Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membuat surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Kita melihat di sini, saudara, perhatikan. Bahwa setelah Hizkia disembuhkan, yang tadi saya katakan 3 hari, proses kesembuhan daripada siapa? Daripada Hizkia untuk membuat planning apa yang dia kerjakan. Setelah Hizkia sembuh, benar, Tuhan mengirimkan akan orang-orang Babel yang pada saat itu kalau saya boleh katakan, Babel adalah negara yang besar. Babel adalah negara superpower pada saat itu. Negara yang luar biasa mendengar akan cerita bahwa kesembuhan daripada Hizkia di mana matahari, mereka melihat sendiri bahwa matahari itu mundur, saudara. Matahari mundur, matahari maju. Sesuatu yang biasa. Saya tidak ada banyak waktu untuk menceritakan. Saudara nanti baca di dalam pasal yang ke-20. Proses kesembuhan daripada Hizkia. Pada saat Hizkia diberikan suatu tanda bahwa nanti akan melihat sesuatu bayangan matahari. Bukan sesuatu bayangan yang maju, tetapi bayangan yang mundur. Sesuatu yang luar biasa.
Bayangan daripada matahari mundur seperti matahari itu berhenti dan mundur, saudara. Dan di sini kita bisa melihat apa yang orang-orang Babel lihat pada saat itu. Mereka terheran-heran dan melihat bahwa Allah daripada Israel, Allah daripada Hizkia berbuat sesuatu yang luar biasa dan mendengar yang seharusnya Hizkia mati. Hizkia diperpanjang umurnya dan tetap hidup. Oleh sebab itu, Raja Babel mengirimkan akan pembesar-pembesarnya untuk pergi kemana? Ke Yehuda pada saat itu. Ke istana daripada siapa? Ke istana daripada Hizkia. Untuk apa? Untuk mempelajarin, untuk mengenal akan Allahnya Hizkia. Sesuatu, kalau saya boleh katakan, sesuatu kesempatan yang baik untuk menyaksikan akan kebesaran daripada Tuhan. Raja Babel, sesuatu kerajaan yang besar pada saat itu. Kalau mereka mengenal akan Allah, maka dari itu mereka akan secara luar biasa. Hizkia akan merubah sesuatu sejarah daripada dunia ini. Hizkia akan merubah sesuatu sejarah yang terjadi di dalam negara superpower seperti apa? Seperti Babylon. Tetapi apa saudara yang dilakukan oleh Hizkia? Yang sebenarnya ada sesuatu opportunity. Yang dimana orang-orang mau datang di kaki daripada Hizkia. Untuk belajar, untuk mengenal akan Allah Israel. Tetapi mereka pulang dengan tidak membawa akan berita tentang siapa? Tentang Allah Israel. Mereka pulang ke Babylon, tidak melihat bahwa Allah Israel adalah Allah yang perkasa. Tuhan memberikan sesuatu kesempatan kepada Hizkia untuk bersaksi, tetapi Hizkia tidak melakukan. Yang ketiga kita melihat bahwa yang pertama tadi apa? Saudara, Hizkia meminta akan kesembuhan. Yang kedua yaitu Hizkia disembuhkan. Ada sesuatu opportunity di dalam blessing yang Tuhan berikan, yaitu kesembuhan. Ada sesuatu opportunity. Tetapi Hizkia blow it up. Menghilangkan opportunity yang Tuhan berikan. Yang ketiga yang kita bisa belajar, kesombongan daripada Hizkia. Kita lihat pada saat orang-orang Babel berada di kerajaan daripada Hizkia. Instead of Hizkia menyampaikan akan kebesaran daripada Allah. Keperkasaan daripada Allah, apa yang Hizkia berikan. Apa yang Hizkia perkenalkan kepada mereka. Yang mereka perkenalkan adalah kekayaan daripada siapa? Kekayaan daripada Hizkia. Lihat di dalam ayat yang keberapa itu. Di dalam ayat yang ke-13. Hizkia, ya tadi kita lanjutkan. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, kedatangan orang-orang Babel. Lalu diperlihatkanlah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah, dan minyak yang berharga, gedung persenjataan, dan segala yang terdapat di dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang-barang yang tidak diperlihatkan oleh Hizkia kepada orang-orang Babel, kepada mereka di istananya dan di seluruh kekuasaannya. Hizkia tidak memberitakan, tidak memperkenalkan, padahal orang-orang Babel datang untuk mempelajari akan Allah daripada Israel. Ada amin, saudara. Tetapi apa yang dia perbuat, apa yang diberikan oleh Tuhan untuk umurnya bertambah 15 tahun. Oleh sebab itu saya katakan lebih baik Hizkia tidak usah meminta umur yang panjang. Ada amin, saudara. Dia akan menjadi berkat. Tetapi dia meminta akan umur yang panjang.
Dan apa yang terjadi? Kesombongan daripada Hizkia. Hizkia menjadi orang yang sombong. Instead of memperkenalkan akan Allah daripada Israel. Sebagaimana Tuhan memberkati akan kehidupan kita. Apakah di dalam kehidupan kita mau menyombongkan kemampuan kita? Pada saat saudara mempunyai akan rumah yang indah, apakah saudara ingin mengatakan, wow, inilah apa yang aku punya? Menunjukkan mungkin berlian kita, mungkin menunjukkan anting-anting kita, ya, yang bergemerlapan. Mungkin menunjukkan makanan kita. Hizkia menunjukkan akan pantry-nya, rempah-rempah yang luar biasa, minyak yang mahal dikatakan. Saudara, sebenarnya kalau kita lihat bahwa orang-orang Babel sepertinya itu datang ke AFGF Houston. Ingin Bible study dengan kita. Ingin belajar dengan kita. Tetapi yang kita pertunjukkan, ini loh gedung yang luar biasa. Kita baru saja bangun satu lagi di sebelah, luar biasa. Mungkin kalau Bill Gates datang ke sini, atau mungkin Steve Jobs datang ke sini, ya, orang-orang Babel ini orang-orang yang luar biasa, superpower saat tadi saya katakan, ya, seperti Steve Jobs, ya, yang mempunyai Apple dan lain sebagainya. Kita menyombongkan apa? VTech, mainan anak-anak itu, komputer mainan anak-anak. Seringkali di dalam kehidupan kita, untuk apa Tuhan memberikan kita hidup? Adakah rencana? Adakah sesuatu yang kita akan lakukan? Di dalam tema tahun ini, Together Glorious, glorious saudara, ada kalau kita ada di dalam Tuhan. Bukan di dalam AFGF. Bukan di dalam AFGF Houston. But God Himself. Amin, saudara. Tidak ada satupun yang kita dapat sombongkan. Tidak ada satupun. Jangan kita hidup seperti siapa? Seperti Hizkia. Hizkia meminta akan umur panjang, tetapi dia justru hidup di dalam kesombongan. Dia lupa untuk menyaksikan, membuat planning bagaimana kita memuliakan akan Tuhan. Bagaimana kalau kita diberkati, kita bersaksi untuk tentang Tuhan kita. Bagaimana Hizkia menyia-nyiakan akan waktu yang ada dengan melupakan apa yang dia harus perbuat melalui apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan daripada Hizkia. Hizkia melupakan akan semuanya, bahkan sesuatu yang lain yang dia kerjakan di dalam kehidupan daripada Hizkia pada saat itu. Di dalam Tawarikh pasal 32, kitab Tawarikh pasal 32. Di dalam ayat yang ke-25. Dikatakan, 2 Tawarikh pasal 32 ayat 25 dikatakan, tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas apa? Kebaikan yang ditunjukkannya kepadanya. Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa apa? Ditimpa murka. Dikatakan, Hizkia lupa berterima kasih. Hizkia lupa untuk apa Tuhan memberikan hidup. Kalau untuk hidup, kalau kita hidup, seperti lagu kita tadi nyanyikan bersama-sama. Kalau ku hidup, hidup apa? Menyembahmu. Untuk kita, kalau kita hidup, biarlah kita hidup untuk Tuhan. Ada amin, saudara. Ya.
Yang keempat yang kita boleh belajar daripada Hizkia, bahwa di sini dikatakan, ya, kita melihat di dalam firman Tuhan bagaimana pada saat Hizkia setelah menerima akan kesembuhan. Kalau kita melihat kira-kira 100 tahun setelah Hizkia disembuhkan oleh Tuhan. Setelah orang-orang Babel diperintahkan untuk pergi ke Yehuda, ke kerajaan Yehuda, untuk melihat akan Allah Israel. Tetapi mereka pulang dengan membawa kabar yang lain. Apa yang mereka lihat? Yang mereka lihat adalah emas dan perak. Apa yang mereka lihat? Mereka melihat perbendaharaan yang luar biasa daripada siapa? Daripada Hizkia. Raja Nebukadnezar enggak lupa, saudara. Raja Nebukadnezar enggak lupa, mereka membawa barang-barang daripada Israel dibawa kemana? Ke Babel. Mereka menjadi tawanan daripada Babel. Ya. Kenapa? Sudah dikatakan oleh Nabi Yesaya bahwa apa yang diperlihatkan kepada Babel akan dibawa ke Babel. Yesaya sudah mengatakan akan hal ini. Saudara mau menyombongkan apa yang saudara punya akan dibawa ke Babel. Di dalam kehidupan kita biarlah kita jangan seperti Hizkia yang justru menjadi angkuh. Tetapi biarlah kita justru makin merendahkan diri karena Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ada amin, saudara. Biarlah di dalam kehidupan kita tahu, ya, apa yang terjadi pada saat mereka menunjukkan akan emas dan perak, justru mereka, ya, kehilangan apa yang mereka tunjukkan. Saudara mau menunjukkan, ya, apa yang saudara punya, justru saudara akan kehilangan. Biarlah kita boleh belajar daripada Hizkia. Ingat, saudara, kalau saudara diberkati, kalau saudara diberikan kesembuhan, kalau saudara diselamatkan mungkin dari suatu eksiden, kalau mungkin saudara diselamatkan daripada suatu malapetaka, kalau umur saudara, ya, ditambahkan, Tuhan memberikan bonus untuk saudara, ya, biarlah saudara ingat dan ingat, pakai waktu saudara secara baik dan benar. Ada amin, saudara. Ya, jangan menggunakan harta saudara justru mengutuk. Jangan, ya, menjadikan berkat sebagaimana Tuhan memberkati saudara, ya. Justru sebaliknya, saudara menggunakan untuk hal-hal yang lain. Tapi biarlah jadikan berkat Tuhan untuk menjadi banyak berkat bagi banyak orang. Yang memberkati akan hati daripada Tuhan. Amin, saudara. Pakai waktu yang Tuhan berikan. Pakai talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pakai, ya, apa yang saudara punya, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Jadikan Tuhan yang utama, ya, dan yang terutama di dalam kehidupan saudara. Berapa banyak katakan amin? Amin, saudara. Dan juga kita bisa melihat bahwa di dalam, ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-15, kitab Yeremia, banyak sekali, ya, kalau kita lihat di 2 Raja-Raja, di Chronicle pasal yang kedua, 2 Chronicle, 2 Tawarikh, dan juga di dalam Yeremia, ya, pasal yang ke-15, banyak berbicara tentang Hizkia. Saya percaya bahwa Hizkia, ya, bisa menjadi berkat bagi kehidupan saudara dan saya. Yeremia pasal yang ke-15. Di dalam ayat yang pertama, dikatakan, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Suatu pernyataan daripada Tuhan. Dikatakan, then the Lord said to me, even Moses. Meskipun Musa ada di Tuhan yang berfirman. Meskipun Musa, meskipun Samuel,
Maksudnya itu stand in the gap untuk berdoa. Tetapi Tuhan katakan apa? Dikatakan di situ, cast them out. Dikatakan apa? Biarlah mereka pergi. Yeremia 15 berbicara tentang keturunan, warisan daripada siapa? Keturunan daripada Hizkia. Kalau saudara baca selanjutnya, supaya saudara jelas. Ya, sebenarnya saya nggak banyak waktu, tapi supaya jelas ya. Dikatakan, dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawab mereka, beginilah firman Tuhan. Yang ke maut, ke mautlah. Waduh, ini ya, Tuhan ini benar-benar gawat. Yang ke padang, ke pedang, ke pedanglah. Yang ke kelaparan, ke kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Tuhan benar-benar jengkel. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikianlah firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara, binatang-binatang di bumi, untuk memakan dan menghabiskan. Ayat yang keempat, demikian aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena apa yang dilakukan oleh siapa? Manasseh bin Hizkia, Raja Yehuda. Kita tahu bahwa Hizkia pada saat dia sombong, pada saat dia menunjukkan apa yang dia punya, pada saat Yesaya mengatakan, ya, mereka akan mengambil semua yang kamu tunjukkan itu. Hizkia bertobat. Hizkia bertobat. Dan dia memohon kepada Tuhan. Yang Hizkia tabur pasti akan apa? Ya, yang ditabur pasti akan dituai. Tapi Hizkia bertobat, dia mengatakan, jangan terjadi di zamanku. Oleh sebab itu terjadi di zamannya siapa? Manasseh. Keturunan daripada siapa? Keturunan daripada Hizkia. Tuhan menolak. Sesuatu kengerian terjadi. Tuhan menyingkirkan. Tuhan tidak mau mereka. Manasseh adalah orang yang jahat di mata Tuhan. Dia berhala meninggikan. Hizkia yang menghancurkan berhala, dia meninggikan lagi. Membangkitkan berhala lagi. Bahkan ada tempat-tempat pengorbanan akan bayi-bayi. Manasseh seorang raja yang boleh saya katakan raja yang paling buruk di dalam kerajaan daripada Israel. Manasseh pada saat itu membangkitkan apa yang sebenarnya Tuhan tidak mau apapun juga. Sehingga kita bisa melihat apa yang berada di dalam kitab Yeremia. Begitu murka Tuhan terhadap siapa? Terhadap Manasseh dan seluruh bangsa Israel. Sesuatu yang kita boleh melihat di sini. Ya. Bahwa Manasseh pada saat itu, kalau saya boleh katakan dia sangat berkompromi dengan dunia. Manasseh pada saat itu membangkitkan apa saja ya yang tidak baik di mata Tuhan. Dia bangkitkan. Dia bangkitkan. Tidak hanya sekedar sesuatu ya mungkin perbuatan yang tidak baik begitu saja, tetapi ya segala yang tidak baik dia ambil. Bahkan dikatakan kalau saudara selidikin daripada kehidupan Manasseh, Manasseh berkompromi dengan dunia luar biasa sekali, mengambil hal-hal duniawi ya dimasukkan di dalam kerajaannya.
Hal ini pada saat saya membaca, merenungkan, mengingatkan kepada kita. Hati-hati sebagai gereja Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan kita, kita memasukkan yang dunia justru masuk di dalam gereja. Gereja sebagai show. Hati-hati. Yang dulu dunia belajar dari siapa? Dari gereja. Oleh sebab itu banyak sekali penyanyi-penyanyi terkenal dulu. Asalnya dari mana? Dari gereja. Tetapi justru dunia saat ini, ya, gereja saat ini banyak sekali memasukkan lagu-lagu dunia di dalam gereja justru. Hati-hati. Justru memasukkan bagaimana cara berpakaian dunia ada di dalam gereja. Hati-hati. That's Menashe. Ya. Di dalam kehidupan kita, kita harus waspada akan hal ini. Kenapa semuanya terjadi? Ya. Kenapa semua terjadi? Standar daripada Tuhan merosot karena Menashe. Kita harus mempunyai suatu standar kita yaitu Yesus Kristus. Standar kita adalah keselamatan yang saudara dan saya terima. Ada amin saudara. Kenapa mereka semuanya ini saudara perhatikan? Saudara perhatikan, kita baca bersama-sama lagi di dalam 2 Raja-Raja, pasal yang ke-20. Pasal yang ke-21. Ya, kita masuk di dalam Menashe. Menashe berumur, perhatikan saudara, berumur berapa? 12 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 55 tahun lamanya ia memerintah. 55 tahun lama sekali. Kejahatan begitu lama memerintah di Yehuda. Dibandingkan dengan Hizkia, ya. Kalau kita lihat Hizkia hanya berapa tahun saudara? Dikatakan 20 berapa, saya lupa ini. Ya, 20 something ya dikatakan. Tetapi Menashe 55 tahun. Dan kita perhatikan bersama-sama. Menashe pada saat itu umur berapa saudara? Pada saat dia menjadi raja? 12. Pada saat Hizkia diperpanjang umurnya bertambah berapa? 15. Menashe berapa tahun setelah Hizkia diberitahukan akan diperpanjang umurnya? Oke, kira-kira pada saat akan diperpanjang umurnya, Menashe belum ada pada saat diberitahukan. Bukan 3 tahun, saudara terbalik. Ya, Menashe belum ada pada saat itu. Menashe ada karena apa? Karena Hizkia sombong. Ada amin. Menashe lahir karena kesombongan daripada siapa? Hizkia. Dan Tuhan mengirimkan instead of blessing, ya, yang dikatakan anak laki-laki adalah pusaka bagi Tuhan. Tetapi menjadi apa? Kutuk. Ada amin saudara. Oleh sebab itu biarlah di dalam kehidupan kita hati-hati. Kalau kita meminta kepada Tuhan, meminta berkat, biarlah berkat itu benar-benar menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Jangan sampai menjadi kutuk. Kalau Tuhan memberikan, biarlah kita tahu Tuhan menambahkan umur bagi kita, biarlah untuk apa kita hidup. Kita harus tahu. Banyak orang gak menyadarin akan hal ini. Sepertinya kita hidup asal hidup, tetapi biarlah kita hidup. Ya, kita belajar daripada Hizkia. Hizkia menjadi sombong sehingga Menashe dilahirkan. Cerita Hizkia sangat menyedihkan. Cerita daripada Menashe menyedihkan. Tetapi kita tahu Hizkia
menjadi apa? Menjadi orang yang saya percaya dia di surga karena dia bertobat. Menashe, orang yang begitu jahat, yang terjahat, yang terburuk di dalam pemerintahan, ya, raja-raja di Israel. Tapi kita bisa melihat, ya, yang akan mengagetkan akan kehidupan kita. 2 Tawarikh pasal yang ke-33. 2 Tawarikh pasal 33. Ayat yang ke-12, 11 dan sampai yang ke-12. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara. Di ayat itu betul. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Asyur yang menangkap Menashe dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai-rantai tembaga dan membawanya ke mana? Ke Babel. Dalam keadaan terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Menashe mengalami pertobatan. Jangan heran kalau saudara ke surga nanti ketemu dengan Menashe. Amin. Menashe yang begitu jahat, begitu buruk, ya, yang Tuhan sendiri juga menolak, yang bahkan singkirkan, ya. Tetapi dikatakan di situ ayat yang ke-12, ia sangat dikatakan sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya, maka Tuhan, aduh baiknya Tuhan, baiknya Tuhan, dikatakan di situ mengabulkan doanya dan mendengar permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Saudara melihat kebaikan Tuhan. Biarlah ayat ini boleh mengingatkan kepada saudara dan saya. Apakah saudara sudah diselamatkan? Tidak peduli berapa buruknya saudara. Tidak peduli betapa jahatnya saudara. Tapi Allah kita adalah Allah yang mengasihi. Cuman kalau kita ini mau apa? Mau bertobat. Mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan mengampuni. Ada amin saudara. Tuhan mengampuni kita. Enggak terlambat untuk saudara dan saya melayani Tuhan. Ada amin saudara. Enggak terlambat untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk saudara. Untuk kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesterday saya berterima kasih untuk jemaat di tempat ini. Luar biasa saudara bekerja bersama-sama untuk futsal. Apa yang saudara punya, mobil saudara untuk ngangkut barang-barang, thank you. Tuhan dan juga berterima kasih untuk saudara. Ada amin. Saudara memuliakan akan nama Tuhan dengan apa yang saudara punya. Talenta saudara dan lain sebagainya. Biarlah di dalam kehidupan kita, mari kita ingat, jangan ada satupun yang kita pakai untuk kesombongan kita, tetapi biarlah kita pakai segala berkat Tuhan yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Umur yang Tuhan berikan, kalau Tuhan memperpanjang umur saudara, mungkin saudara pernah sakit, dan Tuhan memperpanjang umur saudara, pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan hidup Tuhan, biarlah rencana Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita mengatakan kepada Tuhan, meminta umur tetapi kita melupakan kasih Tuhan. Hizkia lupa berterima kasih, maka dari itu terjadi sesuatu hukuman yang Tuhan turunkan atas Israel. Mari kita